warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsiah, NIM 2031981. Saya dari kelas PGMIC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mughal. Yang pertama, pembentukan pemerintah Kerajaan Mughal. Kesultanan ini didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526, yang merupakan keturunan dari Timur Leng. Ayahnya bernama Umar Mirza yang merupakan penguasa Farghana, sedangkan ibunya keturunan Genghis Khan. Kerajaan Mongol dan Ughal di India memiliki keterkaitan karena sama-sama didirikan oleh bangsa Mongol dan keturunannya. Sedangkan pengambilan nama Mughal adalah dari nama kebesaran bangsa Mongol. Sebagai pendirinya Kerajaan Mughal, Zahiruddin Babur telah melakukan usaha signifikan. Usaha tersebut misalnya 1. Menaklukkan kota Samarkand pada tahun 1494 Masehi. 2. Menaklukkan Kabul, ibu kota Afghanistan, pada tahun 1504 Masehi. Yang ketiga, melakukan penyerangan di India di bawah pemerintah Ibrahim Lodi. Selanjutnya, perkembangan politik Kerajaan Mughal. Yang pertama, pada pemerintahan Babur. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang, serta melakukan penetrasi. Sampai tahun 1529, wilayah kekuasaan Monghul sangat luas, mulai dari Turkestan sampai Teluk Bengala. Yang kedua, pada pemerintahan Humayun. Pada tahun 1530, Babur meninggal dunia, meninggalkan 2 putra, yakni Humayun dan Kamrun. Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan, gerakan desentrasi, dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya termasuk dari saudaranya sendiri. Yang ketiga, pada pemerintahan Sultan Akbar. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Ketika menerima tahta kerajaan, Akbar baru berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairam Khan, seorang penganut Syiah. Prestasi politik gemilang Sultan Akbar adalah keberhasilannya mempersatukan berbagai daerah di India dalam Kesultanan Monghul. Yang keempat, pada pemerintahan Sultan Jahangir. Salim, putra Akbar, dinobatkan sebagai Raja Monghul dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Jahangir kontras dengan bapaknya dalam menegakkan pemerintahan Monghul, terutama dalam menghadapi kelompok Hindu. Yang kelima, pada masa pemerintahan Sultan Shah Jahan. Shah Jahan akhirnya memenangkan persaingan untuk menggantikan Jahangir sebagai Sultan Monghul. Pemerintahan masa Shah Jahan masih menghadapi berbagai gejolak dalam negeri dan ancaman perebutan kekuasaan dari negara-negara lain. Shah Jahan melanjutkan politik Sultan Akbar dengan menaklukkan berbagai daerah untuk meredam pemberontakan dan memperluas kerajaannya. Yang keenam, pada pemerintahan Aurangzeb Al-Amrik. Pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negara Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. Selanjutnya, masa kemajuan Kerajaan Mughal. Pada masa pemerintahan Akbar, yakni membentuk landasan institusional dan landasan geografis bagi kekuatan imperium.
Kebijakan Akbar tersebut membuat kerajaan Mughal eksis dan mampu memperluas wilayahnya di Hindustan dan Punjab, meliputi Gujarat, Rajasthan, Bihar, dan Bengal. Dasar-dasar kebijakan sosial yang ditempuh oleh Akbar adalah menjalankan politik sulahul. Dengan cara ini, semua rakyatnya dipandang sama. Mereka tidak dibedakan oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Kebijakan yang ditempuh Akbar tersebut adalah: yang pertama, menghapuskan jizyah bagi non-muslim; yang kedua, mendirikan madrasah-madrasah; yang ketiga, memberi tanah-tanah wakaf bagi lembaga-lembaga sufi; yang keempat, membentuk undang-undang perkawinan baru; yang kelima, menghapuskan tradisi perbudakan yang dihasilkan dari tawanan-kitanan anak-anak; dan yang keenam, menciptakan din ilahi. Kesan-kesan keberhasilan kerajaan Mughal diwarnai dengan suksesnya menata politik kenegaraannya. Pembangunan ekonomi dimulai dari pengembangan sistem irigasi. Perdagangan ia kembangkan dengan sistem ekspor-impor dan industri-industri seperti tekstil, keramik, dan kerajinan tangan lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, masa kemunduran kerajaan Mughal. Masa kemunduran kerajaan Mughal dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, karena tidak adanya kejelasan lajur suksesi dan lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Untuk faktor eksternalnya, karena adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh, dan adanya serangan-serangan dari luar. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang sedikit penjelasan kerajaan Mughal. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.